Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan studi kita pada proses flow diagram berikutnya pada saat steam power plant kita menggunakan reheater sekaligus cogeneration system. Oke, ini kita sudah belajar pada saat steam power plant kita pada kondisi standar. Jadi hanya ada boiler, ada steam turbine, ada condenser, dan ada boiler feed pump. Nah, pada saat kemarin kita sudah melanjutkan studi kita pada saat bagaimana kalau di steam power plant tersebut menggunakan reheater. Nah, tujuan utamanya adalah pasti akhirnya adalah kita ingin mendapatkan peningkatan efisiensi dari siklus tersebut. Oke, kita sudah melakukan kalkulasi pada saat menggunakan reheater. Nah, berikutnya pada saat step berikutnya kita akan menuju steam power plant tersebut pada saat menggunakan pertama reheater di sini, juga menggunakan unit cogeneration ini, unit kogenerasi. Apa yang dimaksud kogenerasi? Teman-teman akan bisa melihat hanya dari proses flow diagramnya aja bahwa steam yang keluar dari low pressure turbine, kalau di sini di siklus sebelumnya dia langsung menuju ke kondenser untuk dibuang panasnya ke air pendingin. Di sini panas yang didapatkan yang dimiliki oleh steam setelah keluar low pressure turbine, karena ini masih temperaturnya mendekati 100 derajat ya, 1 bar, X-nya 100%. Jadi dia masih memiliki energi yang banyak. Makanya daripada dibuang langsung di kondenser, dimanfaatkan di sini di HFO storage tank. Nah, di sini akan ada HFO, heavy fuel oil, yang mengalir dari sini menuju ke tangki. Suhunya 30 dan mau dinaikkan menjadi 55 derajat. Jadi HFO itu suhu awalnya hanya 30. Tapi pada saat dia dipanaskan oleh steam X low pressure turbine, tempat naik jadi 55 derajat. Artinya kita memanfaatkan energi panas X low pressure turbine tersebut untuk memanaskan HFO dan kemudian sisanya baru didinginkan oleh kondenser. Nah, makanya dari siklus ini kita akan ada manfaat lebih dari sistem. Pertama, kita bisa menghasilkan kerja di high pressure turbine, di low pressure turbine juga ada energi panas yang bisa kita manfaatkan di HFO storage tank di sini. Oke. Untuk proses pengerjaannya, pertama seperti ini, yaitu tetap kita identifikasi tiap titiknya. Ini saya tunjukkan sekilas apa yang dimaksud HFO storage tank. Jadi ada beberapa gambar yang bisa menjelaskan seperti apa. Sebenarnya prinsip utamanya adalah HFO storage tank di sini itu ada heating coil, itu pipa-pipa pemanas. Nah, pipa-pipa pemanas ini di dalamnya ada steam yang mengalir di dalamnya. Steam dari mana? Steam dari X low pressure turbine. Jadi memanaskan masuk dalam pipa, di luarnya ada HFO, makanya di dalam tangki ini HFO-nya akan naik suhunya dari 30 ke 55. Nah, jadi ini prinsip utama dari ini adalah seperti Singer. Oke, gambarnya seperti ini, gambar desainnya, ini gambar aktualnya di lapangan. Jadi ada pipa-pipa heating coil. Nah, Thermo hanya memberikan kalkulasi berapa besar massa steam yang perlu mengalir di sini dan berapa penurunan entalpi yang diakibatkan pada proses perpindahan energi dari steam menuju ke HFO fuel. Tapi untuk mengetahui berapa panjang dari heating coil ini, teman-teman akan perlu belajar tentang mata kuliah selanjutnya, yaitu proses perpindahan panas. Oke, jadi di sini kita sudah belajar berapa nanti massa yang harus mengalir di pipa ini dan berapa penurunan entalpinya. Untuk berapa panjangnya, berapa dimensi pipanya, berapa panjangnya akan kita pelajari di
metode perpindahan panasnya. Oke. Dengan step yang sama, jadi teman-teman harus memberikan notasi tiap titik-titik. Contohnya sebelum masuk high pressure turbine titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5 gitu, seperti ini. Hal yang sama yang kita perlu lakukan seperti tutorial sebelumnya. Akhirnya di sini sebelum HFO storage tank ada titik 7. Nah, kalau kita lihat titik 6 sampai titik 7, karena tidak ada informasi tekanan maupun temperatur sih, bisa disimpulkan titik 6 sampai titik 7 akan identik parameternya. Oke, seperti ini. Terus oke, seperti ini. Nah, jadi step berikutnya sama, kita harus mengidentifikasi bahwa buat kesimpulan awal bahwa titik 13 memiliki entalpi yang sama dengan titik 1, masanya juga sama, titik 2 sama titik 3 sama, karena dia informasi hanya di titik 2, artinya titik 2 akan sama dengan titik 3, masanya juga sama. Nah, titik 6 sama titik 7 ini karena dia tidak ada informasi titik 7 berapa tekanan temperaturnya, maka titik 6 sama titik 7 memiliki entalpi yang sama dan massa yang sama. Jadi kesimpulan awal seperti itu. Kita bisa melanjutkan analisa berikutnya di sini. Nah, kita sudah mulai lengkap di sini bahwa entalpi titik 1 sama titik 13, titik 2, titik 3. Nah, titik 6 sama titik 7 itu sama di sini. Nah, di sini titik 7, entalpi yang masuk menuju ke heating coil akan melepaskan panas. Makanya berapa panas yang diterima oleh HFO, makanya panas yang diterima itu akan sama. Secara termodinamika ada proses perpindahan panas juga di situ, tapi secara heat balance panas yang dilepaskan oleh steam maka akan sama dengan panas yang diterima oleh HFO di sini. Makanya titik 7 sama titik 8 secara mass balance-nya, kekalahan masanya, dia memiliki massa yang sama, tapi entalpinya tidak akan sama. Nah, karena apa? Ada proses perpindahan energi panas dari steam menuju ke HFO. Makanya titik 8 tidak akan sama dengan entalpinya dengan titik 7. Nah, titik 9 akan sama dengan titik 8. Ini proses yang sama seperti yang tutorial sebelumnya. Jadi teman-teman harus melakukan kalkulasi di sini karena sebenarnya HFO storage itu seperti heat exchanger. Jadi proses perhitungannya adalah seperti heat exchanger. Artinya bahwa energi panas yang dilepaskan oleh steam itu akan sama dengan panas yang diterima oleh HFO. Nah, seperti ini. Oke, terus step berikutnya. Step berikutnya maka secara kalkulasi nanti akan ketemu entalpi tiap titik, dan yang menjadi fokusnya adalah bahwa titik 8. Nah, titik 8 dan titik 7 bagaimana? Titik 8 ini bisa kita kalkulasi kalau kita tahu bahwa berapa panas yang dilepaskan oleh steam menuju ke HFO-nya, high fuel oil-nya. Bagaimana menghitungnya? Teman-teman sudah belajar di fisika dahulu, mungkin SMA juga sudah belajar, dan juga di fisika awal di semester 1 sudah belajar bagaimana menghitung energi panas sensible heat-nya seperti ini. Jadi ada rumus bahwa Q sama dengan mCp delta T. Di situ ada massa, yaitu massanya HFO, Cp-nya HFO, juga kenaikan temperaturnya di HFO-nya. Nah, teman-teman bisa menghitung berapa Q-nya HFO. Makanya pada saat itu Q HFO bisa dihitung, kita akan bisa mengkalkulasi berapa Q steam yang harus dilepaskan. Nah, padahal Q steam secara perhitungan adalah massa yang mengalir di steam sini di titik 7 ke titik 8 sama penurunan entalpinya. Nah, teman-teman sudah bisa membuat sebuah kesimpulan, dan Anda bisa mengkalkulasi untuk titik yang lain sama persis, tapi hanya ada perubahan di titik 7 dan 8. Oke, silahkan teman-teman mencoba dulu dan mengkalkulasi. Silahkan jika ada pertanyaan bisa tanya di channelnya atau tanya langsung di Google Classroom.
saya akan berusaha menjelaskan. Oke, semoga teman bisa mengerjakan dan selalu dalam lindungan Allah dan dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih.